Indonesia Pagi. Kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas soal JIS Bayu. Banyak yang akhirnya berkomentar, benarkah ini standar FIFA? Tidakkah ini standar FIFA? Nah, akhirnya menggelinding pada isu politik. Tapi kita tidak membahas lebih spesifik pada isu politiknya. Kita akan membahas lebih banyak pada apa saja sih komentar-komentar netizen, terutama di dunia maya ya, ketika mengomentari soal JIS ini. Oke, saya nggak sendiri. Saya ada narasumber yang akan berbincang. Mana ya? Oh, di sini ternyata. Halo Mas Rizal Nova Mujahid. Ini peneliti drone emprit. Nah, Mas Nova, terima kasih sudah hadir ya Mas ya. Kita jalan-jalan dulu sedikit di stasiun Sudirman, ini banyak orang ya. Mas, saya mau langsung nanya soal ini. Soal JIS saja ya. Temuan dari drone emprit itu yang dibahas lebih banyak apanya sih Mas? Oke, kalau JIS ini kita lihat perbincangan paling tinggi mulainya itu dari tanggal 4 Juli kemarin. Ya. Dan itu trennya langsung naik, dia langsung ke ribuan perbincangan. Dan kebanyakan adalah respon atas pernyataan Pak Menteri Basuki. Ya. Tentang tidak layaknya JIS. Nah, dari situ perbincangan kemudian terbelah menjadi 3 besar, Mas. Perbincangan politik. Oh, kental itu ya suasananya. Itu kental banget. Oke. Saya kira lebih dari 50% perbincangannya justru mengarah ke arah politik. Oke. Tentang Anies Baswedan versus bukan Anies Baswedan kayak gitu ya. Iya. Tentang warisan Anies Baswedan dan sebagainya. Jadi itu dari sisi satu dari sisi politik. Yang kedua adalah tentang standar stadium di Indonesia sendiri dan stadium FIFA itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi netizen kemudian saling berbagi informasi sebenarnya yang dimaksud dengan standar FIFA itu seperti apa tuh. Lalu yang ketiga adalah permintaan agar ini JIS ini kan mau jadi venue U17 U17 2023 sebentar lagi. Dan kita bangga Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk itu, dan perbaikan di berbagai stadium itu suatu hal yang niscaya gitu. Dan di sini JIS pasti akan ada penyempurnaan dan itu sebenarnya wajar. Cuma menjadi tidak wajar ketika bahasanya disampaikan agak keras gitu ya, mungkin oleh publik dinilai agak keras disampaikan oleh Pak Basuki dan kemudian diamini juga oleh Pak Erick Thohir. Oke, berarti ada 3 klaster besar lah ya. Betul. Sebenarnya ya. Ada politik, kemudian ada yang berharap ada perbaikan ya. Perbaikan. Di antaranya itu. Saya ngobrol lagi sama Mas Nova bentar, tapi saya mau nyolek dulu ya. Kita tanya dulu ke masyarakat di sini. Mereka memahami tidak atau bagaimana respon mereka soal isu JIS ini? Pagi dengan Mas siapa? Saya dengan Darwis. Mas Darwis. Mas Iya. Darwis, makasih ya sudah diganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Mas Darwis mengikuti. Oke. Ada yang bilang itu standar FIFA, ada yang itu tidak standar FIFA. Kemudian perbincangannya kan jadi luas ya. Iya. Kalau menurut Mas Darwis gimana? Kalau responnya? menurut saya sih sebenarnya itu stadion tuh luar biasa banget, megah. Cuman memang harus diperbaiki. Sayang banget kalau harus sampai mubasir kan. Apalagi itu stadion katanya kayak stadion Bernabeu segala macam kan. Yes, betul, kayak stadion-stadion keren di Eropa. Iya, betul. Saya rasa itu bisa dijadikan salah satu kebanggaan selain GBK di Jakarta sih, gitu sih. Oke. Nah, kalau Mas Darwis sendiri mengikuti perbincangannya lebih cenderung pada hal apa gitu? JIS diperbaiki, karena kan perbincangan juga banyak yang udah mulai nyerempet-nyerempet politik nih. Betul. Apalagi udah mau pilpres ya. Nah, itu ya, dia. betul. Mas Darwis gimana? Betul. Kalau saya lihat sih, saya sih nggak mau terlalu ikut campur soal politik ya. Jadi saya lebih lihat ke sisi olahraganya aja. Saya harap semua pihak kita bisa saling support stadion JIS-nya tanpa menyalahkan Anies atau sebagainya sih. Itu aja sih. Sip, thank you. Mas Darwis jangan-jangan pemain bola juga bukan? Oh, enggak. Ya udah, oke. Thank you Mas Darwis ya. Makasih ya. Oke, selamat beraktivitas. Thank you. Nah, itu salah satu dari masyarakat ya yang merespon bagaimana sih soal isu JIS ini. Kalau Darwis tadi menyebutkan bahwa ya udahlah, lupakan saja soal isu-isu politik, kita turut mensupport karena sekali lagi ini menjadi stadion kebanggaan tidak hanya masyarakat Jakarta tentunya, tapi juga masyarakat Indonesia. Nah, kita ngobrol lagi sama Mas Nova. Maaf dianggurin bentar Mas. Mas Nova, dari 3 klaster tadi, kan biasanya kalau kita bicara soal perbincangan di media sosial,
organik, non organik. Nah, kalau misalnya ada 3 klaster tadi, kelihatan nggak soal organik non organiknya? Perbincangan yang bukan ke politik itu sebagian besar organik. Itu orang-orang yang kita bisa track, bisa kita trace ininya, akun-akunnya, orangnya benar-benar atau bukan bot ya. Tapi kalau yang perbincangannya banyak sekali itu politik itu sebagian diantaranya memang ada campur tangan, ada akun-akun bot ya, ada campur tangan bot di sana. Jadi ada ya semacam ada narasi yang sengaja diangkat, ada narasi yang sengaja dijawab kayak gitu. Jadi memang dan biasanya memang sangat wajar sih di politik kalau kita lihat ya, menggunakan akun bot seperti itu. Upaya awalnya adalah untuk menaikkan isu agar publik aware tentang isu ini. Dan setelah itu ya dikembalikan kepada publik, diskusinya akan seperti apa. Jadi saya kira itu aja. Oke. Jadi kalau misalnya untuk yang khusus olahraga non politik, banyaknya akun-akun organik ya. Akun-akun organik. Akun real lah ya gitu. Akun real insan penggemar sepak bola. Kebanyakan di sana. Juga warga biasa ya. Ada warga Jakarta, ada warga Bandung, di luar Jawa juga banyak sekali yang berbicara tentang JIS, terutama karena mereka harus diakui respon atas video-video yang ditayangkan bahwa JIS itu tidak layak itu sangat banyak di situ perbincangannya. Justru respon atas ketidaklayakan JIS itu justru banyak, bahwa kayaknya ini justru malah lebih dari layak kayak gitu. Oke. Nah, soal demografi tadi, soal sebaran meskipun berada di Jakarta, kebanggaan masyarakat Jakarta gitu dalam hal ini gitu. Tapi rupanya sekali lagi tadi Mas Nova jelaskan, perbincangan ini rupanya tidak hanya terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta saja. Ada sebarannya, boleh nggak Mas diceritakan Mas? Ya, paling tinggi tentu Jakarta. Setelah itu adalah Bandung, Surabaya, lalu Semarang, lalu ada di kota Padang, Sumatera Barat ya. Okay. Sumatera Barat daerah situ. Juga ada di sebagian Bali dan sebagian Lombok. Saya kira itu kota-kota yang paling besar. Lalu juga perbincangan itu kita bisa lihat ada di Kalimantan dan Sulawesi, tapi tidak terlalu banyak di sana. Overall dari timur sampai ujung barat semuanya berbicara tentang JIS, dan ini sebagian besar awalnya ditarik oleh isu politik, dukungan pada satu atau dua tokoh tertentu, lalu tapi kemudian mereka karena insan sepak bola ini baik ya, mengarahkan diskusinya, jadinya ngomongin tentang standar FIFA itu seperti apa sih, dan apakah JIS itu layak atau tidak, seperti akhirnya digiring ke arah sana. Dan itu sangat baik karena kemudian publik juga menilai, sudahlah ini lepaskan dari perbincangan politik, ini kita pengen JIS ini dipakai untuk venue U17 dan kita bangga gitu. Ini harus didorong kok. Dorongan ke arah sana itu lebih tinggi. Saya kira itu yang harus dipromosiin. Saya kira, dan JIS itu kan sepak bola itu semangatnya dulu menyatukan. Kalau ini kan jadi memisahkan ini. Baik, nanti kita lanjut lagi. Mas Nova tadi berarti apa yang disampaikan, beberapa netizen juga menyampaikan ya semangatnya jauhkanlah dari politik begitu ya. Sama tadi kata kayak Mas Darwis yang tadi saya todong ya. Kita masih akan berbicara lebih lanjut mengenai polemik di sini, tapi kami harus jeda lebih dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama saya Bayu Yanto, dan kami masih akan membahas mengenai polemik JIS ya, mengenai komentar netizen di dunia maya itu seperti apa. Nah, sebelum kita ngobrol lagi sama salah satu masyarakat ya, saya mau ngobrol lagi sama Mas Nova ya. Mas Nova, kita udah bicara soal 3 kategori tadi, kemudian kan trennya dimulai pada mulai 4 Juli ya kalau tidak salah. Sampai sekarang trennya itu bagaimana? Tetap masih pembahasan yang hangat atau mungkin udah stagnan di titik-titik tertentu? Kalau tren perbincangannya 4 Juli itu langsung naik, dia sangat signifikan. Begitu juga 5 Juli, eksponensial itu dari 4 ke 5 Juli. Tapi kalau sekarang, dan mulai mengalami penurunan itu pada Sabtu Minggu kemarin. Sabtu Minggu tanggal 10 ya. Itu mulai agak penurunan, tapi tidak signifikan penurunannya, dan sekarang masih standar, masih landai ya, masih landai. Belum saya lihat ada tanda-tanda terjadi tren penurunan percakapan. Jadi masih tinggi percakapannya, tapi saya kira kalau karena kemudian isunya beralih kemana-mana nih,
politik terutama ini pengalihan isu ini dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir, 2 hari ke depan gitu, kalau hari ini dan besok isunya masih tinggi, maka saya kira ini akan bertahan sampai 3 atau 4 hari ke depan. Tapi kalau 1 hari ini kita lihat isunya turun, bisa jadi besok sudah mulai mereda. Apalagi beberapa pernyataan Pak Erick juga sudah menyatakan kita sudahi saja isu politiknya karena semangatnya adalah untuk memperbaiki sepak bola di Indonesia. Saya kira itu akan meredam percakapan ke arah politik. Saya harap seperti itu karena perbaikan JIS atau penyempurnaan JIS itu justru dibutuhkan juga oleh semua instansi sepak bola. Kita paham sama-sama ya, kalau kita menjadikan venue memang harus ada perbaikan. Memang ada. Oke, Mas Nova, itu kan kita bicara soal perbincangan di dunia maya ya. Sekali lagi saya mau nanya yang di dunia nyata ya. Saya tinggal dulu ya Mas Nova sebentar ya. Ini sudah ada pagi dengan siapa? Dimas. Oke, Mas Dimas mengikuti pemberitaan soal JIS? Lumayan. Oke, apa respon pertama Mas Dimas ketika sudah mengikuti pemberitaan soal JIS dengan up and down dan berbagai isunya? Mungkin ini kan udah 2023 Mas ya. Mungkin kan setahun lagi kita tahu semua ada pemilihan presiden, tahun-tahun politik. Jadi ya mungkin ada unsur-unsur politik Mas yang ingin di up gitu dari berbagai sisi lawan gitu, parpol dan sebagainya macam gitu deh. Oke, tapi kalau misalnya Mas Dimas sendiri melihat Stadion JIS gimana? Itu stadion sebenarnya bagus ya, udah standar internasional dengan desain yang mirip dengan stadion Bayern Munich. Yes. Sayang sih kalau nggak digunakan secepatnya gitu untuk banyak event atau bola mungkin sekalipun. Harusnya sih secepatnya sih bisa digunakan seterusnya gitu. Oke, Mas Dimas salah satu netizen juga nggak yang ngasih komentar gitu di Instagram, di Twitter? Enggak. Oke, tapi harapannya buat soal JIS ini bagaimana? Mungkin bisa ketemu solusinya secepatnya ya, karena kita udah dikasih kesempatan lagi untuk ngadain Piala Dunia U17 kemarin yang gagal U20 ya, harus sih dimanfaatkan dengan baik. Nanti takut benar-benar di-ban sama FIFA kan kita gak enak ya, karena nanti nggak bisa main bola lagi anak mudanya. Ya gitu sih Mas paling. Oke, sip. Thank you Mas Dimas ya. Selamat beraktivitas. Salah satu respon dari masyarakat lagi soal JIS ya gitu. Jadi mudah-mudahan sih beberapa masyarakat atau warga yang ada di sini tadi menyampaikan yang mudah-mudahan memang bisa diperbaiki, kemudian bisa digunakan sebagai venue, salah satu venue di Piala Dunia U17. Nah, ngobrol lagi sama Mas Nova. Mas, kalau tadi trennya kan mungkin agak ya kita lihat ya apa yang hari ini gitu. Tapi kalau soal perbincangan tadi dari 3 kategori, dari 3 klaster tadi, tokoh-tokoh influencer banyak juga nggak di situ, Mas? Banyak sekali. Kalau dibagi berdasarkan segmennya, justru yang sangat influential itu adalah tokoh-tokoh penggemar sepak bola, insan sepak bola Indonesia ya. Itu yang sangat influential. 1, 2, 3 penggemar sepak bola Indonesia. Lalu berikutnya adalah justru dari politik. Memang akun-akun yang banyak berbicara tentang politik ini memang cukup signifikan berbicara tentang JIS. Itu sih ya, kalau siapa mereka yang paling ramai. Tapi saya pengen highlight juga tentang emosi perbincangan nih Mas. Oke. Jadi kalau dilihat dari emosinya justru yakin ya, trust kalau JIS itu sebenarnya salah satu stadion di Indonesia yang cukup megah, sudah layak FIFA, sudah layak standar FIFA, dan dia layak untuk digunakan untuk event-event internasional itu lebih tinggi daripada lainnya. Jadi kalau kita lihat emosinya itu yang paling tinggi itu. Lalu setelah itu justru adalah emosi kaget ya. Kaget karena JIS dinyatakan kok bisa tidak standar FIFA kayak gitu. Karena kalau ngelihat narasi yang berkembang, memang ngelihat gambar-gambarnya gitu ya. Kalau pernah ke JIS juga saya kira cuma perlu perbaikan sarana pendukung saya kira itu dua emosi yang paling signifikan. Pertama, percaya kalau JIS ini harus dipakai, salah satu yang paling modern dan sangat bagus gitu. Yang kedua itu kok bisa dinyatakan ini tidak standar FIFA kayak gitu. Itu kan dari emosi ya, sisi para netizen. Tapi kalau misalnya soal ini lagi, soal influencer tadi Mas Nova sampaikan, kemudian kita bicara soal tren juga gitu. Nah, apakah yang tadinya leading
membawa isu itu juga masih tetap apa namanya ya? Masih leading juga nggak itu Mas? Gitu Iya, iya, iya. posisinya. Perbincangan itu sangat fluktuatif. Siapa yang memimpin narasi pada hari ini atau siapa yang memimpin percakapan pada hari ini bisa jadi berbeda dalam hitungan jam. Jadi Oke. pagi bisa percakapan itu berbeda sangat dengan siang. Kalau kita akumulasikan dalam 7 hari ke belakang, pada tanggal 4 dan tanggal 5 itu percakapannya politik kental banget tuh Mas. Pada sampai tanggal 6, tanggal 7 itu mulai ada percakapan yang didorong oleh insan-insan sepak bola mulai naik tuh. Oke, berarti awalnya memang dimulai dari isu politik ya? Isu politik banget. Ini JIS tidak layak, lalu kemudian respon atas itu kan tinggi Yes, banget tuh. Nah, setelah itu baru tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 narasi-narasi yang diangkat oleh insan-insan sepak bola baru dinaikkan oleh netizen. Bukan berarti mereka tidak berbicara tanggal 4 dan tanggal 5 kemarin, tapi narasi itu kemudian baru banyak diangkat oleh publik ketika kayaknya di politik udah deh cukup deh, kayak di sini percakapannya udah cukup. Kita lihat kalau memang itu bukan standar FIFA, kita rujuk pada orang-orang yang memang Kompeten gitu ya? kompeten di sana, banyak juga membaca dan berdiskusi tentang FIFA kayak gitu. Baru kemudian pada tanggal-tanggal itu 6, 7 mulai ramai diangkat oleh publik dan kita lihat kemudian perbincangan sampai sekarang makin ramai nih saya kira. Artinya gini, ketika kita bicara soal standar FIFA, ada namanya Bureau Hapol gitu ya Mas. Bureau Hapol itu akhirnya kan bersuara juga baru beberapa waktu yang lalu. Itu juga tercermin tidak bagaimana respon netizen, emosi netizen tadi setelah penjelasan di Bureau Hapol itu? Skal Bureau Hapol kan sekitar beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu kalau tidak salah, dan sempat hilang juga kalau Iya, katanya betul, sempat katanya hilang. situsnya hilang gitu ya. Situsnya hilang. Tapi kemudian ketika muncul lagi memberikan pernyataan dan mereka menegaskan posisi mereka sebenarnya bagaimana di JIS, terus emosi kalau dilihat dari emosi marahnya itu justru tinggi karena netizen curiga hilangnya Bureau Hapol itu karena mungkin ada sedikit campur tangan politik atau sebagaimana gitu ya. Netizen curiga di sana. Jadi emosinya tuh justru marahnya itu tinggi. Kenapa ini data ini ditutup-tutupi, tidak keluar dari dulu ya, justru sekarang ya. Kira-kira kayak gitu. Seru juga ya perbincangan. Semua aspek disikat gitu ya kalau sama netizen gitu. Betul. Nah, kalau misalnya Mas Noval dari pengalaman begitu ya. Meskipun tadi Mas Noval udah nyebutkan di awal, ya kita lihat saja hari ini apakah masih turun atau naik gitu. Tapi karena erat kaitannya dengan 2024 itu, biasanya emosinya netizennya akan terus diaduk itu tuh sampai kapan gitu loh Mas Noval? Saya kira sampai selesai, sampai fix ya. Anies sendiri sudah ngomong itu milik Indonesia. Pak Erik juga sudah ngomong, udah kita sudahi percakapan politiknya. Kita ingin ini untuk sepak bola Indonesia. Lalu insan sepak bola juga mendorong ini percakapan agar jangan ke politik lah, ini lebih untuk Indonesia juga, untuk U17 ke sana. Saya kira dengan percakapan yang semakin tinggi, kalau kita lihat Mas sentimennya itu sentimen netral, yang saya kategorikan sentimen netral itu dari orang-orang yang berbicara murni tentang sepak bolanya, bukan tentang dukungan politik negatif, dukungan politik pada satu atau tokoh lainnya, itu naik dia membesar sentimen negatifnya atau perbincangan yang didorong oleh publik sepak bola, oleh publik secara umum itu naik dalam 3 atau 4 hari terakhir. Jadi saya kira ketika itu dia sudah menjadi perbincangan milik publik, biasanya akan konklusif tuh Mas. Oke. Akan seperti apa narasi ini berakhir. Biasanya seperti itu. Artinya naga-naganya tidak akan terlalu lama lagi, kecuali ditarik lagi ke arah politik, dan itu tarikannya sangat kuat. Saya kira akan berlarut-larut kalau seperti itu. Oke, karena all netizens eyes-nya ini udah sama-sama mengawasi gitu ya Mas. Oke, satu lagi Mas, mungkin meng-capture nggak soal penyelenggaraan Piala Dunia U17-nya di mata netizen tuh gimana sih? Netizen Indonesia welcome banget, pengen ngelihat itu diselenggarakan di Indonesia kayak untuk mengobati U20 yang kemarin sempat gagal. Oke. Jadi ada harapan dari netizen atau pecinta sepak bola Indonesia, U17 yang diselenggarakan di Indonesia itu berjalan lancar gitu ya, membawa nama baik Indonesia. Kira-kira gitu ya Mas ya? Ya, betul. Oke, siap.
Mas, makasih ya waktunya. Terima kasih Mas. Selamat Bayu. beraktivitas kembali. Nanti kita ngobrol lagi lebih banyak lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, itu perbincangan saya dengan peneliti Drone Emprit mengenai analisis perbincangan netizen di dunia maya. Setidaknya ada banyak insight yang tadi kita sudah bicarakan. Nah, saya akan kembalikan lagi ke rekan saya, ada Ratih dan juga Rivi yang ada di studio TCI. Ratih, Rivi, orang ketiga memberikan pada Anda kembali.